Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kopiah, SPD. Bidang saya pelajaran matematika. Baik, untuk materi pelajaran ini saya kolaborasi dengan pelajaran DKP. Maka anak-anak di sini akan membuat konten di mana pelajaran matematika dikolaborasikan dengan materi DKP. Nah, materi matematika yang akan dibahas yaitu tentang statistika. Jadi ada beberapa kelompok yang akan menampilkan video pembelajaran untuk menampilkan konten pelajaran matematika. Terima kasih. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita dari kelompok 3. Tapi sebelum ke penjelasannya, di sini ada nama-nama anggota dari kelompok 3 yang berjumlah 9 orang. Salam kenal semua. Ingin membahas tentang kuartil data tunggal dan kelompok. Kuartil data tunggal. Nah, di sini ada pengertiannya. Kuartil data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data yang disusun secara tunggal, tidak dalam bentuk interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Data tunggal adalah data yang terdiri dari nilai tunggal seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kuartil data tunggal digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data, serta untuk menentukan nilai-nilai ekstrim atau pencilan. Nah, ada 3 kuartil data tunggal. Ada 3 kuartil data tunggal yang biasanya dicari, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil kedua juga disebut sebagai median, yaitu nilai tengah dari data. Rumus kuartil data tunggal. Berikut rumusnya. QI sama dengan I dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 4. Keterangannya adalah QI atau kuartil ke I. I yang dimaksud ini adalah bisa 1, 2, atau 3, tergantung bagian yang ingin dicari. Nah, kalau N adalah jumlah dari seluruh data. Selanjutnya, mencari nilai kuartil. Setelah mengetahui letak kuartil, kita bisa mencari nilai kuartil dengan cara berikut. Yang pertama, jika letak kuartil adalah bilangan bulat, maka nilai kuartil adalah data pada posisi tersebut. Yang kedua, jika letak kuartil adalah bilangan pecahan, maka nilai kuartil adalah rata-rata dari dua data terdekat pada posisi tersebut. Nah, teman-teman, kita bakal langsung masuk ke pembahasan contoh soal yang pertama ya untuk materi kuartil tunggal ini. Nah, di sini udah ada soalnya nih. Soalnya itu diberikan data tunggal berikut ini 7, 3, 2, 10, 6, 8, 5, 4, 1, dan juga 9. Lalu pertanyaannya adalah hitunglah kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Oke, kita langsung ke cara penyelesaiannya aja ya dari soal yang tadi udah aku bacain. Nah, langkah pertamanya ini tuh kita bisa ngurutin data secara berurutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya kita dapat menggunakan rumus untuk menghitung kuartil nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan rumusnya yang ada di slide ini. Lalu, untuk penjelasan di rumus-rumusnya ini tuh apa sih? Kayak L, N, atau F, K, F, dan juga W. Jadi, L ini merupakan batas bawah kelas yang berisi kuartil. Lalu ada N. Nah, N ini tuh jumlah total data. Jumlah total data yang tadi sudah aku bacain. Lalu ada FK 25% adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1. Dan juga ada FK 75% adalah frekuensi kumulatif sebelum Q3. Di sini juga ada F nih, adalah frekuensi kelas yang berisi Q1 dan juga Q3. Lalu yang terakhir ada W yang merupakan lebar kelas. Oke, kita lanjut ya untuk cara penyelesaiannya atau cara kita ngejawab dari soal yang tadi. Nah, di dalam hal ini tuh nggak ada kelompokan data atau lebar kelas, karena ini tuh data tunggal ya teman-teman, sehingga W-nya itu sama dengan 1. Nah, N itu sama dengan 10. Kenapa 10? Karena N itu adalah jumlah data yang udah tadi kita urutin dari yang paling kecil ke yang paling besar. Lalu ada FK 25% sama dengan 2, karena apa sih kenapa FK 25% itu sama dengan 2? Karena 25% dari 10 itu adalah 2,5, maka kita ambil 2, jadi kita buletin aja. Lalu ada FK 75% sama dengan 8, sama halnya kayak tadi. Jadi 75% dari 10 itu kan adalah 7,5 ya sebenarnya. Kita ambil jadi 8,
dan kita buletin aja. Nah, di sini ada F sama dengan 1 atau frekuensi kelas. Kemudian cara menghitung Q1 dan juga Q3 kalian bisa lihat di slide ini ya. Itu dengan jelas, dengan rinci kalian pahamin. Nah, gimana? Udah dilihat? Udah paham? Nah, kalau misalkan udah, jadi untuk jumlah pertama atau kuartil pertamanya itu adalah 2,5 dan juga untuk kuartil ketiga adalah 1,5. Contoh soal kedua, kuartil tunggal. Diberikan data tunggal berikut ini: 12, 15, 19, 24, 28, 32, 35, 39. Hitunglah kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga Q3. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua dari kuartil tunggal. Di situ ada penyelesaian. Langkah pertama adalah mengurutkan data secara berurutan seperti 12, 15, 19, 24, 28, 32, 35, 39. Kemudian dapat menggunakan rumus yang sama seperti di contoh soal pertama untuk menghitung Q1 dan Q3. Di situ ada Q1 yaitu 15, Q3 itu 32. Jadi, kuartil pertama Q1 adalah 15 dan kuartil ketiga Q3 itu adalah 32. Selanjutnya ada kuartil data kelompok. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil data berkelompok digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data, serta menentukan nilai ekstrim atau pencilan. Rumus kuartil data berkelompok adalah sebagai berikut. QK sama dengan B plus P KN min F per F. Keterangan, QK adalah kuartil ke K dengan K sama dengan 1, 2, 3. B adalah batas bawah kelas yang mengandung kuartil. P adalah panjang kelas atau interval kelas. N adalah jumlah seluruh data atau frekuensi. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil. F kecil adalah frekuensi kelas yang mengandung kuartil. Nah, berikutnya ada contoh soal. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Hitunglah kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga Q2 dari data berkelompok ini. Nah, selanjutnya ada contoh kuartil 1 atau kuartil kelompok. Penyelesaiannya itu dalam data berkelompok, kita perlu menggunakan rumus yang melibatkan interpolasi untuk menghitung kuartil. Rumusnya adalah Q1 sama dengan L ditambah N per 4 dikurang FK 25% per F dikali W. Q3 sama dengan L ditambah 3N per 4 dikurang FK 75% per F dikali W. Nah, di sini kita harus menemukan letak frekuensi kumulatif ke min 25% dan ke min 75%. Min L adalah batas bawah kelas yang berisi Q1 atau Q3. Min N adalah jumlah total data. Min FK 25% adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1 atau Q3. Min FK 75% adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1 atau Q3. F adalah frekuensi kelas yang berisi Q1 atau Q3. Min W adalah lebar kelas. Nah, kita lanjut ke cara penyelesaian contoh soal pertama dalam kuartil kelompok. Nah, tadi soalnya udah ada ya di slide yang ke-20, di slide sebelumnya. Nah, cara penyelesaiannya itu gimana sih? Jadi, untuk pertama-tama kita tuh memilih kelas dengan batas bawah dan juga batas atas nih, teman-teman. Dan lebar kelasnya adalah 10 ya di sini. Nah, kalau N-nya itu sama dengan 30, yaitu jumlah total data. Nah, berarti di sini jumlah total datanya itu ada 30. Lalu FK 25% ini adalah 4 karena 25% dari 30 itu adalah 7,5. Nah, maka kita ambil 4. Lalu seterusnya sama dengan halnya seperti FK 25%, FK 75% juga seperti itu. Lalu di sini ada F. F-nya ini sama dengan 8 karena frekuensi kelas yang berisi Q1 dan juga Q3.
Nah, W ini ada atau lebar kelas ini ada 10. Nah, sekarang kita bisa nih ngitung Q1 dan juga Q3-nya. Nah, bisa kalian lihat cara ngitung Q1 dan juga Q3-nya ya. Bisa kalian lihat, pahami, dan juga kalian baca. Nah, jadi untuk kuartil pertamanya itu adalah 2375 dan untuk kuartil ketiganya adalah 20.625. Nah, di sini udah ada pembahasan soal ya teman-teman, bisa kalian pahami, bisa kalian baca juga, dan bisa kalian kerjain juga atau salin di buku supaya kalian bisa lebih paham.